kena COVID bisa. Lunas pinjaman silakan. Boleh kok. Itu uang kita ya. Oh, boleh ya. Tadi itu untuk ngangsurnya. Tapi kalau tidak digunakan, tapi kan misalkan kita kan hari ini habis ngangsur kan, habis ngangsur kan hari ini, terus kita mau ngambil lagi yang di Batu, tetap tidak bisa kan? Kalau misalkan yang tempo kan bulan ini kan, hari ini kan misalnya mau ngambil besok, tiba-tiba besok kan ada mau keperluan, mau ngambil pahar. Pahar yang mana dulu? Pahar yang cadangan tadi atau cadangan? Kalau tujuannya memang mendesak, bisa digunakan. Dengan syarat harus dikembalikan lagi, karena itu kan untuk cadangan angsuran. Dia kebiasaan kalau pinjaman lunas berkeluar. Ya. Soalnya yang waktu itu yang minjam waktu itu pinjam 10 ditahan kan? Dan kalau nggak salah sih 500 waktu itu. Sudah lunas baru dikembalikan. Ya, dikasih. Pas. Yang mana itu? Yang di sini, yang di sini. Yang Dia ada dana cadangannya. Kalau ada minjam, Oh, ada pinjaman kita ditahan lah. ibaratnya tabungan kita tuh dikunci gitu kalau kita lihat tabungan. Cuman yang sebesar itu sejak tadi. Sebesar kita di Bulan angsuran. 300. 2 bulan. 2 bulan angsuran. Paling kecilnya 2 bulan angsuran. Ada yang sampai 3 bulan. Tergantung. Tergantung ya. Misalnya angsurannya Jumlah angsurannya contoh nih ya. Angsurannya itu 1 bulan itu 250.000 kan. Ini udah dengan solvengnya, udah dengan jasa pinjamannya. Nah, kalau untuk di cadangan itu dia minimal 2 kali angsuran. Maka yang dikunci tadi kata ini itu sebesar 500.000. Nah, terus kalau aku nabung di Pahara, ya selebihnya itu bisa dipakai. Selebihnya bisa. Cuman yang ininya saja. 100 juta tidak ada dikunci. Kunci. Ini misalnya nih, tidak ada saldo lebihnya. Tapi aku butuh nih kepepet lalu bunyi. Nah, karena ada keperluan mendesak, aku mau pakai uang ini. Bisa enggak? Bisa. Tapi harus konfirmasi ke kantor. Nah, setelah itu nanti wajib diganti. Kembalikan. Nah, nanti setelah itu lunas utangnya. Nah, ini sudah jadi milik kita. Sebenarnya ini bukan, ini cara saja untuk menjaga-jaga biar anggota tidak lalai. Karena kalau sekali kita lalai, nanti ini akan berpengaruh ke prestasi kredit. Berpengaruh ke prestasi kredit, maka akan berpengaruh ke pinjaman berikutnya. Sip ya? Sip ya. Nah, ini kalau di aplikasi, dia nampak kelihatan. Tapi kalau di masuk menu portofolio, tapi kalau di menu awal, yang ada tampilannya kalau kawan-kawan nanti aktivasi, nah, dia tidak nampak. Silakan. Kalau saya yang pinjaman kita belum lunas, terus kita pinjam lagi. Sip, bagus sekali pertanyaannya. Ini kejadian kayak gini, ini berlaku kalau untuk pinjaman kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau pinjaman pertama belum bisa. Saya gitu. Nah, pinjaman pertama gini ya. Karena pinjaman pertama ini harus dilunaskan dengan uang tunai. Pinjaman pertama ya. Nah, dilunaskan dengan uang tunai. Nah, pinjaman kedua, nah, ini baru boleh nih. Misalnya sisa utangnya itu ada 2 juta ini tadi. Perlu minjam 5 juta. Nah, peluangnya 5 juta nih. Maka berapa yang harus dipinjam? Utang masih ada 2 juta. Maka harus lebih daripada 5 juta. Kalau mau uangnya di bawah sebesar 5 juta. Maka dia lakukan 7 juta. 2 juta ini nanti ini untuk pinjaman. Gitu. Tapi ini hanya berlaku ke pinjaman 2 dan seterusnya. Kalau pinjaman pertama belum bisa. Kalau lunas pinjaman pertama. Setelah lunas pinjaman pertama. Tapi di sini semua yang rata-rata udah lepas dari pinjaman pertama. Mantap. Tapi saya baru lepas. Pinjaman pertama. Pinjam lagi. Tahun Yang berapa itu? yang pertama. Yang kedua. Mungkin itu yang aturan tahun lalu kali ya. Nah, Yang kedua kalau lebih sekarang besar. ini. Maksudnya kedua lebih besar. Biasa kan dia tergantung jaminan kita juga. Enggak, mungkin aturan itu Itu tahun berapa ya? Tabungannya besar waktu itu. Tabungannya 10 juta. Dan minjam 10 juta. Ibaratnya tertutupi. Tidak, maksudnya itu tahun berapa? Kalau di tahun sebelum tahun 2023 bawah itu bisa kayak gitu. Nah, di tahun 2023 ke sini sekarang itu tidak bisa. Wajib lunas dulu. Wajib
2022. 2022. Ah. Kalau 2022 mungkin masih